Kasusnya kami lihat juga di media nih, kuasa hukum, abang sebagai kuasa hukum 4 orang gitu ya. Iya. Mereka di PHK sepihak. Sebetulnya kasusnya gimana sih bang? Boleh cerita nggak sih? Terkadang juga ada yang bilang, ada yang nyinyir mungkin bahasa sekarang iya. kan. Pengacara belain yang salah. Oke teman-teman Geraha Kreatif, kembali di podcastnya Geraha Kreatif. Hari ini kami sengaja datangkan langsung. Orang ini adalah orang yang keras sekali suaranya, karena kami lihat sangat relate dengan corona, buruh, PHK, dan beberapa perusahaan yang ada di Jawilan. Atau mungkin di Kabupaten Serang lebih tepatnya. Kami langsung datangkan narasumbernya, biar kita langsung tanya, ini ada masalah apa gitu kira-kira. Selamat datang Bang Jauhani, Selamat datang di Geraha Kreatif. Terima kasih Bang sudah datang ke Geraha Kreatif. Sambil kopi Bang. Oke. Nah. Gimana Bang? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Ini kami sengaja datangkan Abang nih. Oke. Kami panggil. Ini keras banget abang ini nih. Ya itu kan prinsip saya gini Bang. Ketika kita menangani ataupun berurusan dengan hukum, saya nggak bisa main-main Bang. Oke. Itulah prinsip saya gitu kan. Saya juga tidak suka yang namanya hukum itu dipermainkan. Oke. Kenapa sih saya bisa keras? Ya itu tadi alasan ataupun prinsip saya seperti itu. Iya. Soalnya ini tim riset ini ngumpulin data banyak banget ini. Ini Kang Jauhani ini Juhaini ini keras banget. Kemarin kami sempat cari-cari kontaknya, ternyata ketemulah. Oke. Selamat datang. Ini harus kami ulik sebetulnya Bang. Iya. Karena mungkin akan relate dengan kejadian-kejadian yang ada di Jawilan gitu ya. Bang, sekarang lagi nanganin kasus apa di kantor? Untuk saat ini saya lagi menangani yaitu 4 kasus. Yang pertama yaitu pidana. Pidana saya lagi tanganin kasusnya. Yang kedua saya juga lagi nanganin yang kasus yang benar-benar yang menurut saya pribadi, saya lawan perusahaan bukan kecek-kecek Bang. Perusahaan jumbo. Wih, itu perusahaan yang saya baca, mereka perusahaan terbesar nomor 2 di Jakarta, outsourcingnya itu. Serius Bang. Itu pun udah diangkat oleh media gitu kan. Oke. Kami juga mendapat dari beberapa medianya nih. Dan yang terus? si penerima pekerjanya itu PT yang di Cikande ini lumayan besar juga. Siapa yang nggak tahu, siapa yang nggak kenal dengan perusahaan itu. Itulah. Berikutnya nanti kita ulik yang beberapa yang seksi kira-kira gitu. Berikutnya setelah itu saya lagi juga menangani kasus ya bantu masyarakat itu, pengadilan agama lah. Oke. Siap. Nah, jadi saya juga punya prinsip gini Bang. Saya nggak pernah memilih dalam kasus ya. Kenapa? Saya juga punya komitmen ketika ada orang miskin yang paling miskin pun saya bantu. Pasti dibantu ya. Apalagi yang kasus besar, pasti saya juga bantu. Gitu. Itu kan prinsip saya juga kan. Ketika ada orang meminta bantu, walaupun mereka miskin, saya bantu. Iya. Nah, yang kasus-kasus penceraian bantu juga nggak? Yang penceraian, yang penting kita jalanin aja. Iya. Yang saya lihat dari sistem mereka gitu kan, benar apa enggak. Gitu. Jadi kita untuk menentukan sesuai berjalan hukum itu berjalan dengan baik apa enggak sih, memastikan itu. Gitu. Jadi saya tidak lihat kasusnya besar terus harus kita enggak gitu kan. Jadi justru kita untuk memastikan bahwa hukum itu berjalan dengan baik apa tidak. Oke. Berarti kan sebetulnya di sini kan kemarin isu di Jawilan itu Bang. Kayak kemarin di belakang Geraha Kreatif itu ada kali itu baunya minta ampun. Kemudian masyarakat juga bingung ngadu kemana. Ngadu ke perusahaan sudah. Kemudian ya mungkin sampai sekarang kan masih. Mungkin kalau misalkan minta bantuan sama Abang kira-kira memungkinkan nggak tuh? Mungkin ya. Jadi maksudnya kan kita kan yang itu kan udah jelas gitu kan secara undang-undang mereka kan itu dampak lingkungannya. Itu yang pasti yang kita harus gali itu di situnya. Apakah masyarakat itu benar-benar terganggu gitu kan dengan adanya itu? Kalau emang itu jelas terganggu, ya jelas mereka bisa
undang-undang perlindungannya. Jadi bisa melihat dari sudut pandang hukum ya. Betul. Oke. Kayak kemarin di Cibadak itu juga sama tuh masalah debu, masalah polusi. Jadi sebetulnya bisa dilihat dari sudut pandang yang lain gitu. Betul. Ya. Betul. Ada undang-undangnya tersendiri. Ada undang-undang tersendiri ya. Ya mungkin pemerintah sudah melakukan persuasif, masyarakat juga sudah melakukan dan lain-lain. Tinggal ya kira-kira ada sudut pandang lain, kira-kira itu Bang ya? Iya. Oke. Mantap nih. Kantornya kalau boleh tahu di mana Bang? Kantor saya itu di Jalan Raya Cikande, Rangkas Bitung. Iya, desanya Desa Kareo, Kecamatan Jawilan, Serang, Banten. Berarti kalau Kareo itu dekat Puskesmas, depan PT Kenda. Oh, depan PT Kenda persis Banget. Komplek perkantoran itu ya. Di situ kan ada balai desa gitu kan, kantor desa. Oh ya. Depannya itu. Oke, mantap. Siap. Nanti teman-teman masyarakat kalau misalkan butuh ngobrol atau diskusi tentang hukum ya bisa datang ke kantor ya. Bisa. Kalau di Jakarta mungkin Kopi Joni. Hai, Pak Hotman Paris gitu ya. Abang fansnya siapa sih? Ngefans sama Hotman Paris enggak? Kalau masalah ngefans sih enggak ya. Biasa. Orang hukum yang kira-kira jadi idola. Kalau pribadi saya sih mengidolakan yaitu ya otomatis ketua kita yaitu Siapa? Pak Oto Hasibuan. Gitu. Okay. Alhamdulillah beliau kan kembali lagi menjadi ketua kita. Oh jadi ketua lagi? Jadi ketua. Pak Oto itu jadi ketua lagi. Keren. Oke, lanjut Bang. Saya mau nanya seksi sebenarnya ini. Jadi kami harus mengklarifikasi langsung sama orang yang menangani, ya Bang ya. Ini kami boleh sebut perusahaannya nggak ya? PT SOS. Ya. Ini kasusnya kami lihat juga di media nih. Kuasa hukum, Abang sebagai kuasa hukum 4 orang gitu ya. Ya. Mereka di PHK sepihak. Sebetulnya kasusnya gimana sih Bang? Boleh cerita nggak sih? Jadi gini Bang, sekitar bulan Maret atau April gitu kan, mereka di PHK secara sepihak itu awalnya kan tidak ada surat pemehkan ataupun apa gitu kan, secara lisan awalnya gitu kan. Akhirnya mereka mengadu ke saya gitu kan, Bang katanya kan saya lagi di PHK nih sepihak gitu kan, tapi melalui lisan gitu kan. Saya bilang oh ya sudah. Waktu itu kan langsung saya tangani gitu kan, langsung lah, nggak lah saya somasi dulu si perusahaannya itu, setelah itu baru dia mengeluarkan faklaring gitu kan. Wah, oke. Saya di situ kan, udah ada faklaring berarti kan sudah betul kan apa yang mereka kawan-kawan itu bilang ke saya kan bahwa mereka di PHK gitu kan. Akhirnya sudahlah saya berproses. Ketika itu tidak ada tanggapan, tidak ada itikat baik ya kan si perusahaannya itu kan. Akhirnya ya sudah saya melalui mekanisme sebagai kan mekanisme saya sendiri, otomatis saya mengadukan kepada Disnaker gitu. Oke. Setelah 4 kali dipanggil gitu kan, 4 kali dipanggil, yang keempat mereka hadir tapi kan itu deadlock, nggak ada kesepakatan gitu kan. Akhirnya ya sudah, ketika mereka tidak mau membayar hak mereka, saya gugat ke PHI gitu. Oke. Jadi sebetulnya udah ada ke Disnaker ya? Sudah ada, Disnaker sudah mengeluarkan anjuran bahwa perusahaan tersebut harus membayar apa yang tuntutan mereka. Oke. Itu harus wajib loh. Tapi SOS ini tidak ada respon. Tidak mau membayarkan. Itikat baik mungkin? Tidak ada gitu. Makanya saya langsung mengajukan gugatan ke PHI gitu. Pantas Abang keras banget ceritanya. Iya. Saya bisa merasakan penderitaan. Oke. Karyawan itu seperti apa. Mereka korban PHK loh. Mereka korban PHK otomatis berdampak loh. Apalagi situasi COVID seperti ini gitu kan. Iya. Seharusnya perusahaan itu kan memikirkan dampaknya seperti apa gitu kan. Iya. Atas korban PHK ini tuh gitu. Iya. Karena ini kalau saya lihat ada hak-hak yang belum dibayar. Jelas. Sebetulnya apa haknya Bang? Jadi mereka secara undang-undang kan berdasarkan pasal 61 gitu kan, Undang-Undang Ketenagakerjaan, mereka berbunyi begini loh pasalnya itu kan 61 sampai 62. Ketika ada salah satu pihak yang merasa
di PHK sepihak gitu kan ataupun dirugikan, maka mereka berhak gitu untuk mengganti gitu. Perusahaan itu berhak untuk membayar sebesar upah mereka gitu kan. Apalagi mereka kan di PHK kan dari bulan April lah. Mereka melakukan bulan April sampai kontraknya itu sampai 2021 Januari gitu kan. Berarti kan 8 bulan kontrak mereka gitu loh. Ya kan sebetulnya pekerja ini atau buruh ini yang tadi dikontrak itu ada term and condition kontrak ya namanya. Betul. Dia kira-kira dikontrak berapa lama. Ya. Tapi di tengah perjalanan dia di-cut dari PHK gitu ya. di PHK di gitu PHK. kan. Nah, sisa dari kontrak ini tidak diselesaikan. Tidak dibayar. Tidak dibayar oleh perusahaan. Makanya Abang bantu untuk menuntut hak mereka menyelesaikan kontrak tersebut. Betul. Oke. Sebetulnya kalau kita tarik lagi ke Jawilan, Bang, banyak sekali perusahaan-perusahaan di sini yang ya tadi kontrak mungkin sepihak ya. Mereka juga bisa dong kira-kira datang ke tempat Abang untuk... Bisa ya? Bisa, pasti saya bantu gitu kan. Oke. Asal datanya jelas gitu ya. Oke. Nah, yang penting mereka jelas gitu kan bahwa mereka bekerja di perusahaan A, B, C gitu. Oh gitu ya. Jadi nggak hanya ngaku-ngaku ya. Kan kita juga nggak selalu percaya 100% kepada klien, Bang. Oh gitu. Kenapa? Ya itu kan tugas kita itu harus mencari kebenaran gitu kan. Sebenarnya pengacara itu kan mencari kebenaran, benar nggak mereka itu karyawan gitu kan, kawan PT tersebut gitu kan. Kalau cuma ngaku-ngaku kan iya nggak ada data ya. Iya, nggak ada data. Yang penting datanya lengkap, mungkin bisa dibuktikan dengan slip gaji ataupun ID card gitu. Itu model awal kita ya gitu. Iya, untuk menelusuri lebih jauh. Betul. Oke. Karena kan mungkin Bang, ini kan kalau dilihat dari kasusnya, perusahaannya kan besar nih Samator, tapi dia dikontraknya sama SOS. Berarti kan ini outsourcing ya Bang ya? Outsourcing ya. Berarti yang Abang tuntut adalah SOS-nya. Iya. Oke. Karena kan perjanjian antara pekerja dengan SOS. Kalau Samator kan cuma tempat bekerjanya. Tempat bekerjanya ya. Oke. Nah, berikutnya, sebetulnya harapan dari pemerintah untuk kasus begini apa sih Bang? Dari sudut pandang Abang? Kalau menurut sudut pandang saya kan, ini kan kasus seperti ini kan kenapa sih banyak masyarakat yang ataupun karyawan malas ngurusnya kan? Karena prosesnya terlalu lama gitu loh. Oke. Prosesnya terlalu lama, terus dari Disnaker juga kan mungkin agak lama gitu kan. Dari situ ketika tidak ada kesepakatan dari dinas tenaga kerja harus lari ke PHI. Dari PHI juga kan masih panjang prosesnya gitu. Mungkin kalau menurut pribadi saya gimana caranya sih pemerintah untuk lebih sederhana gitu kan? Apakah langsung gugat aja ke pengadilan ataupun itu tidak ada banding itu. Kenapa? Kasihan lah mereka. Hak mereka cuma berapa sih gitu kan? Tapi harus melalui proses yang sangat panjang gitu loh. Kalau saya minta sih kepada pemerintah gitu kan, gimana caranya biar si pekerja ini lebih mempermudah untuk memperjuangkan hak-hak mereka. Iya. Jadi masyarakat pun tidak apa ya namanya, tidak putus asa lah. Iya, itu tidak putus asa, semangat gitu kan, semangat. Jadi minimal ada sukses story. Betul. Ya, jadi sebetulnya masyarakat juga bisa kalau ada masalah hal yang sama pun bisa lebih cepat penanggulangannya. Iya. Karena mereka juga makan juga susah Bang di musim corona ini kan. Betul. Nah, berikutnya dari sudut pandang perusahaan, mereka harus gimana Bang? Ya tadi seperti saya bilang, mereka harus punya hati nurani lah, kasihan kepada masyarakat karyawan mereka gitu kan. Seharusnya bayar saja lah gitu. Bayar kok berapa sih? Mereka perusahaan besar, berapa sih tuntutan mereka gitu kan? Iya. Gak nyampe miliaran kok tuntutan mereka gitu. Bayar saja lah. Ya karena mereka juga sebetulnya sebelum corona ini terjadi kan mereka sudah ngebantu perusahaan. Betul gitu sedemikian kan. Kontribusi lah. Iya, kontribusi kepada perusahaan dengan baik gitu kan. Iya. Toh mereka juga nggak punya catatan apa kriminal ataupun apa, nggak ada gitu loh. Gitu. Nggak ada. Makanya mereka alasan perusahaan kan cuma karena COVID gitu kan. Alasan mereka karena COVID nggak jadi masalah apapun itu alasan, tapi hak mereka bayar gitu kan. Tapi hak mereka berikanlah hak mereka gitu. Iya. Pernah ada ngobrol dulu gitu atau diskusi dulu gitu sama pihak mereka? Dari pihak Samator sih
pernah sih. Cuma kan tadi seperti kan saya bilang gitu kan, dari pihak, kalau saya sih membuka gitu kan, membuka peluang gitu kan kepada mereka. Ketika mereka ada itikat baik, oke, saya terima. Tapi kalau misalkan tidak ada itikat baik, kita tempuh tetap jalur hukum seperti undang-undang yang diatur gitu kan. Iya. Kalau ke SOS sendiri gimana, Bang? Baru baru sekali ketemu di pengadilan aja kemarin gitu. Oh ya. Kayak udah ada pemeriksaan legal standing dulu kan. Case-nya ini sudah naik ke Sudah ke PHI. Wah, serius? Sudah saya daftarkan, sudah saya kemarin, hari Rabu kemarin sudah saya sidang gitu. Sidang pertama itu. Oke. Dari ini, Bang, apa namanya? Kira-kira putusannya mungkin bisa ada gambar, Abang ada gambaran untuk kasus ini dari mulai sampai hari ini udah berapa lama berjalan? Dari bulan April lah. April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Ya. Selama itu kan. Iya. 4 orang ini menuntut untuk hak mereka sebetulnya. Betul. Iya, hak mereka loh. Selama itu kan mereka mengulur-ulur waktu. Itulah gitu kan. Itu harusnya pemerintah hadir ya. Oke. Gimana caranya sih gitu kan, harusnya membuat undang-undang yang benar-benar gimana sih caranya untuk memperjuangkan buruh gitu kan. Iya. Itu tadi jangan sampai si buruh ataupun pekerja ini benar-benar lambat dalam penanganannya lambat, bukannya penanganan lambat tapi hak mereka yang untuk dibayarkan tuh lama. Iya, gitu. jadi eksekusinya lama gitu kan. Oke. Nah, kalau begitu ke Disnaker pusat ya. Kalau pusat itu apa sih? Kemenaker Trans. Dinas Tenaga Kerja. Jadi kan gini loh, berdasarkan gimana sih itu alurnya, Bang? Berdasarkan undang-undang gitu kan, berdasarkan undang-undang di mana yang berwenang adalah Disnaker Serang. Kenapa? Karena si 4 karyawan ini dipekerjakan di PT Samator yang beralamat di Serang gitu. Oh gitu. Walaupun perusahaan ataupun outsourcingnya di Jakarta. Saya pikir mereka di Jakarta ya harusnya ke Disnaker yang di Jakarta gitu. Iya. Depnaker Trans ya. Ya, kita kenapa sih Disnaker Serang ya? Karena tempat domisili mereka bekerja. Itu yang kita lihat dan berdasarkan undang-undang itu. Gitu. Oke. Jadi harusnya bisa keras banget nih. Udah lama banget loh 8 bulan. Jadi aneh. Nanti ini beritanya boleh saya di sini ya di boleh ya. Karena ini udah umum juga ya. Ya. Nah, berikutnya Bang, ada kasus di sini kan daerah industri ya. Betul daerah industri. Banyak gak masyarakat yang datang tapi tidak menemukan titik terang? Case apa nih? Case apapun. Untuk selama ini ada nggak, pertanyaan kan ada nggak masyarakat datang ke saya? Alhamdulillah belum ada gitu. Belum ada ya. Karena awalnya kan saya berkarir di Jakarta gitu. Kan. Kalau di sini saya baru gitu kan. Oh ya? Baru 3 bulan. Saya pikir karena mungkin Abang keras banget. Abang udah lama di sini, Abang udah 3 bulan di sini. Saya di sini baru 3 bulan gitu kan, itu mungkin panggilan gitu kan, panggilan jiwa gitu kan. Panggilan jiwa ya. Ngelihat orang tertindas tuh saya semangat dalam membantu gitu. Makanya saya pastikan saya akan berkantor di sini gitu kan. Karena itu tadi kan ada laporan dari teman-teman buruh gitu kan. Banyak pihak ya. Bang, kata saya merasa teraniaya ya. Saya hadir di situ gitu kan. Oke. Berarti bisa kerja sama-sama Geraha Kreatif dong, memberikan edukasi hukum. Boleh. Oh gitu. Ini untuk membantu atau apalagi untuk pendidikan seperti itu saya siap. Iya. Bang, di sini kan Bang tempat pelatihan komputer gratis, Bang. Jadi positif sekali itu. Iya. Jadi anak-anak kecil di sini kita latih untuk bikin aplikasi, ngoding gitu-gitu ya. Jadi mereka semangat tuh. Ya. Jadi nanti ada dari sudut pandang hukum bisa memberikan pandangan hukum itu seperti apa gitu ya. Boleh. Karena sensitif banget ini masalahnya. Nah, Bang, di Jakarta nih pengalaman pernah nanganin kasus seksi apa, Bang? Wah, kalau untuk case di Jakarta ya, alhamdulillah gitu kan. Saya sudah nanganin kasus 3 perkara yang sangat benar-benar
kalau kata orang mah kelas besar lah gitu kan, bisa di kelas kakap lah. Karena kes-kes ya kan kayak pilot dan PKPU itu Bang. Oh ya? Iya. Apalagi di musim corona ini banyak yang pilot loh. Banyak banget yang pilot. Kebetulan dari Februari sampai ke bulan Februari, kalau 5 bulan saya di Jakarta itu kan nangani 3 kasus pilot 3 perusahaan langsung gitu kan. Keren. Di situ saya mewakili sebagai krediturnya gitu kan. Tapi sukses. Alhamdulillah semuanya sukses. Alhamdulillah semua diterima gitu kan, terima oleh pengadilan Jakarta. Oke. Bang, ukuran sukses untuk pengacara itu apa sih Bang? Gini loh Bang. Dari sudut pandang Bang. Dari sudut pandang saya, sukses dalam berkarya ataupun sukses dalam profesi advokat gitu kan, bukan karena glowing ataupun bukan karena borjuis. Oke. Tapi bagaimana kita mensukseskan yang tadi, kita benar-benar bisa menjalankan yang namanya itu penegakan hukum itu seperti apa gitu kan, mengawal gitu kan, benar apa tidak sih gitu kan, bahwa aturan main hukum itu seperti apa gitu. Oke. Jadi kalau menurut orang, pengacara itu harus mewah, itu salah gitu. Itu salah. Seperti saya bilang tadi kan, saya ulas kembali bahwa pengacara itu bukan hanya karena borjuis ataupun bawa Lamborghini, itu kan sebagian dari apa ya, timbal balik lah. Sukses di belakang layar ya. Sukses di belakang. Oke. Iya, itu kan jadi sebenarnya yang penting kita bagaimana kita bisa memastikan hukum itu berjalan dengan baik. Itulah baru sukses seorang pengacara gitu. Hukum itu berjalan di jalurnya. Betul. Oke. Jadi maksudnya kalau memang yang salah ya salah. Ya salah gitu kan. Kalau yang betul ya pastikan betul. Nah, oke. Jadi terkadang juga ada yang bilang, ada yang nyinyir mungkin bahasa sekarang kan. Pengacara belain yang salah. Kita bukan bela orangnya loh Bang. Walaupun orang itu korupsi, walaupun orang itu pembunuh, kita bukan bela orangnya. Tapi yang kita bela itu kan hukumnya, hak-hak mereka. Mereka juga sama. Mereka juga sama punya hak Bang. Hak contoh mendapatkan ketika hukuman itu 5 tahun, mereka berhak untuk didampingi oleh seorang pengacara. Oke. Hak untuk tidak diskriminasi. Mereka juga sama gitu kan. Apalagi masih di tahapan kepolisian gitu kan. Mereka dianggap itu bukan apa ya, praduga tak bersalah itu ada asasnya gitu loh. Oke. Jadi orang kan langsung memvonis ya kan, dia itu bersalah. Belum tentu gitu kan. Gitu. Di depan pengacara itu belum tentu bersalah gitu kan. Sebelum terbukti ataupun sebelum ada putusan dari pengadilan, mereka dianggap tidak bersalah Bang. Gitu. Jadi kita harus menarik lurus lagi tentang hukum gitu. Itu seperti apa? Iya gitu kan. Jadi kita pastikan benar nggak sih gitu kan. Benar nggak hukum ini gitu kan. Oke. Jadi masyarakat yang netizen lah, mungkin sebut netizen yang menjudge bahwa hukum itu kok ngebela koruptor sih? Iya. Kok ngebela gitu ya? Iya, kok orang salah kok dibela gitu. Apa sih efeknya gitu. Karena mereka nggak paham ya. Makanya di sini saya akan meluruskan gitu kan, bahwa pengacara itu nggak seperti itu gitu kan. Kita bukan bela orangnya Bang, tapi yang kita bela itu hak mereka, hukumnya gitu kan. Untuk memastikan gitu kan. Itulah. Jadi semua orang ya tetap fokus di hukumnya masing-masing. Betul. Karena semua aja kan punya hak gitu kan. Hak dan kewajiban Hak dan kewajiban. Kalau menurut saya masyarakat alangkah berbahayanya, menurut saya pribadi ya, alangkah berbahayanya ketika masyarakat bersandungan dengan hukum tidak menggunakan jasa pengacara. Oh ya? Betul. Kenapa Bang? Karena nggak ada yang mengawal penegakannya itu Bang. Oh iya. Jadi kan gini, kepolisian, kejaksaan dan pengadilan itu kan mewakili dari pemerintah. Iya, jelas. Betul, ya kan. Jelas. Mereka mewakili pemerintah, sedangkan mereka ataupun masyarakat butuh pendamping lah. Oke. Makanya tugas sebagai pengacara itu benar-benar harus mendampingi masyarakat itu gitu. Oh gitu. Memastikan hukum itu benar gitu. Oke. Nah berarti relate dengan kasus ini Bang. Kemarin kan sempat ramai tuh ada nenek-nenek mencuri waktu itu kasusnya diduga mencuri singkong, digugat oleh perusahaan ke pengadilan. Berarti nenek itu harus didampingi oleh pengacara dong? Harus. Kalau saya tahu nih seperti saya mau loh bantu secara gratis buat nenek itu. Sering. Keren. Karena sekarang udah ada yang namanya peraturan, ketika pencurian itu di bawah 2,5 juta seharusnya kan tidak diproses loh.
sekarang hukum itu buat apa sih? Hukum itu kan buat manfaat hukum loh, harus bermanfaat. Menegakkan. Betul, itu kan harus adil gitu. Kalau cuma karena kasus receh seperti itu, buat apa ditayangkan gitu loh? Lebih banyak kasus-kasus jumbo ya. Iya. Itu kan mungkin ya nenek itu nggak bisa makan. Ya, seharusnya kan negara juga kan harus bisa melindungi loh. Jelas. Kepada nenek itu. Kenapa? Karena jelas dalam Undang-Undang 1945, Undang-Undang Dasar, bahwa negara ataupun pemerintah wajib melindungi orang-orang miskin. Wajib kok, tertera dalam Undang-Undang Dasar. Seharusnya mereka ke situ dong melihatnya. Oke. Layak apa tidak gitu kan kasus itu ditayangkan. Iya. Saya merinding. Ya mungkin saya juga mendengar kalau ada kasus seperti itu, saya yakin saya akan bela secara gratis, Bang. Iya. Jadi masyarakat pun untuk warga Jawilan atau warga Cikande, warga Kabupaten Serang, kalau memang ada yang mau didiskusikan tentang sudut pandang hukum, bisa datang ke kantornya. Ya, saya terbuka gitu. Di depan desa Kareo. Ya. Di depan persis PT Kenda. Ya. Lebih gampang yang nyari. Ya, gampang. Gitu ya. Karena yang gede itu. Jalan Cikande Rangkas Bitung. Nomor teleponnya boleh di-share nggak? Boleh ya. Boleh lah. Dan ini mungkin di sini ada ini Bang. Nomor teleponnya Abang nanti di-share ya. Apa ya? Karena ini momen atau kesempatan baik buat teman-teman di Jawilan khususnya, kemudian di Kabupaten Serang juga pada umumnya, bahwa ada loh orang yang seperti ini. Gitu ya, maksudnya ini bidangnya yang beliau tekuni sampai hari ini, dan beliau juga sedang memegang beberapa kasus gitu ya Bang ya. Ya syukur-syukur kalau misalkan ada yang kira-kira saya lagi butuh diskusi dengan orang hukum, ya diskusi nggak masalah gitu Bang. Nggak jadi masalah, saya terbuka gitu. Oke. Berikutnya Bang, apa pandangan Abang tentang Omnibus Law? Pandangan secara umum aja lah ya, karena mungkin udah banyak orang-orang yang bahas itu Bang. Kalau mau berbicara dengan Omnibus Law, ya sebenarnya kan gini loh, pemerintah juga kan pastinya gitu kan memikirkan apa sih dampaknya gitu kan, ada positifnya ada negatifnya, itu pasti gitu kan, nggak mungkin lah mereka juga kan asal gitu kan. Iya. Kalau menurut pribadi saya dengan diundang-undangkannya undang tersebut gitu kan, ada yang namanya merugikan karyawan ataupun buruh pasti ada. Ada sisi positifnya juga ada Bang kalau menurut saya. Kenapa? Di situ kenapa saya bisa berkata seperti itu? Karena di dalam undang-undang itu kan Omnibus Law itu sangat tegas sekali, ancaman pidananya paling singkat 1 tahun. Oh ya. Itu benar-benar keras banget gitu kan, bahwa pemerintah itu sangat keras apabila perusahaan bermacam-macam ataupun melanggar. Itu ada sanksi pidananya gitu. Keras sekali, paling singkat 1 tahun gitu loh. Oke. Jadi sebetulnya ada plus minus apa pemerintah mengeluarkan itu. Betul. Oke. Nah, hak pesangon sebetulnya Bang, ini kalau dilihat dari tim riset pasal 156 ayat 2, 3 dan 4 Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Tapi sepertinya undang-undang tersebut tidak berlaku bagi pekerja outsourcing. Itu bagaimana Bang? Ya sebenarnya kan kalau haknya itu kan sama lah. Sama ya. Hak walaupun itu outsourcing dengan perusahaan biasa sama aja, haknya mereka sama kok. Iya, karena perusahaan kerja aja sama-sama juga ya. Sama gitu kan. Makanya kan kadang-kadang gini loh. Kebanyakan karyawan sekarang kan mereka itu tidak diberikan salinan kontrak yang saya alami. Oke. Tuh. Kenapa ya? Itu mungkin cara mereka gitu kan, cara mereka untuk menghilangkan barang bukti apa gimana saya juga nggak tahu. Tapi yang saya tanganin kasus ini mereka nggak dikasih kontrak gitu loh. Saya sudah meminta gitu kan, tapi mereka nggak mau kasih gitu. Oh, jadi kontraknya itu dipegang oleh perusahaannya doang? Ya, seharusnya kan kedua belah pihak dong? Ya, seharusnya kan gini loh. Dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan kan sudah jelas bahwa salinan kontrak itu harus punya masing-masing. Dari si pemberi satu, dari si pekerja satu, seharusnya gitu kan. Tapi kenyataannya nggak ada gitu. Makanya kan seharusnya sih para buruh sebelum mereka melakukan aktivitas bekerja, seharusnya mereka pinta dulu itu yang namanya salinan kontraknya itu. Iya, karena kontraknya kedua belah pihak. Iya. Antara buruh dengan perusahaan. Betul. Buruh harus pegang kontrak yang mereka tanda tangani. Iya, seharusnya. Tapi
kenyataannya banyak gitu. Minimal kopiannya ya. Ya. Jadi salinan ya. Salinan lah. Oke. Ketika ada masalah ya kita bisa bedah kontraknya. Betul, di situ kan. Oke. Untuk memperjelas gitu kan. Iya. Gitu. Hak dan kewajiban tadi ya. Betul. Oke. Nah, Bang, pernah dengar isu calo nggak di sini? Calo perusahaan gitu ya? Pernah. Sudut pandang Abang gimana, Bang? Saya juga kebetulan pernah juga menangani kasus. Untuk Cikande ini ya pernah ya kan. Wah gila gue bilang ada calo gitu. Jadi si masyarakat itu diiming-imingi dengan masuk perusahaan gitu ya. Persis. Dengan menyogok gitu kan berapa juta gitu kan. Tapi akhirnya mereka bodong gitu. Kenapa? Mereka tidak dipekerjakan. Terus perusahaannya juga nggak jelas gitu. Saya pernah juga gitu. Ya? Pernah gitu bantu masyarakat juga. Tapi alhamdulillah gitu kan. Si orang ini mau bayar juga. Ada kemarin di grup kita itu baru-baru banget banyak orang jadi diiming-imingi masuk kerja. Ada berapa ya kemarin sebentar kita lihat dulu. Itu kemarin sebentar mana ya? Banyak. Dia kasusnya itu satu orang kena 4 juta. Sekitar 50-an orang deh. Gila itu kasus. Serius. Mana ya kemarin di grup? Udah lama banget sih memang. Makanya mumpung lagi ketemu orangnya, ini mungkin ya bisa diskusi lah ya. Boleh. Kasus-kasus begini bisa diskusi ya Kak Abang ya. Apalagi kalau mereka sudah dijanjikan atau secara tertulis pembayarannya punya bukti kwitansi, itu lebih enak lagi gitu kan. Iya. Oh iya benar. Nanti kita share deh ininya case-nya karena ini masih di grup kan, masih ngebahas sana sini. Ya. Nanti kita coba share sama orang-orangnya. Karena kasihan banget, Bang. Gini, di musim corona orang-orang pada PHK, betul. Kemudian ini diiming-imingi mau kerja, bayar, abis itu nggak kerja, ditipu malah. Orang-orang sini juga kayaknya. Ya mungkin itulah tadi kan, makanya saya sih berharap dengan kehadiran saya di sini untuk memberikan angin segar gitu kepada masyarakat gitu kan, untuk memberikan penyuluhan ataupun pemahaman tentang hukum gitu kan. Jangan mudah percaya gitu kan. Iya. Tuh. Betul. Jadi segala sesuatu pun, transaksi pun harus ada hitam di atas putihnya ya. Betul. Ya minimal kwitansi, bukti bayar, tanda terima gitu ya. Saya ngomongin calo terus nih. Karena ini PR bersama. Iya betul. PR bersama. Bang, sebetulnya tenaga kerja itu butuh serikat nggak sih, Bang? Ya di dalam undang-undang sih gini lah. Kalau berdasarkan undang-undang gitu kan, bahwa perusahaan itu wajib gitu loh. Wajib memasukkan serikat itu. Wajib gitu. Mereka udah ada ketentuannya kok gitu kan. Oke. Cuma yang permasalahannya mau nggak sih si buruh ini masuk gitu loh. Oke. Ya kan? Permasalahannya mau nggak sih si buruh ini masuk ke serikat itu? Ke serikat itu ya. Kalau masalah serikat buruh kan saya nggak terlalu mendalam lah ya. Nggak memperdalam apakah mereka si karyawan ataupun buruh wajib ataupun tidak. Oke. Itu nggak masuk ke situ. Oke. Nah, berikutnya Bang, sebetulnya gini. Di tempat kita atau di Jawilan khususnya ya, di tempat kami banyak sekali anak-anak yang ingin juga menjadi pengacara. Gitu Bang. Tapi permasalahannya adalah mereka itu anak petani. Mereka itu tidak punya privilege. Abang bisa cerita nggak latar belakang Abang sebetulnya di mana Bang? Gimana Bang? Sekarang gini ya. Kalau berbicara keinginan gitu kan, banyak nih masyarakat yang pengen jadi pengacara, tapi mereka tidak mampu gitu. Oke lah. Kalau berbicara tentang saya gitu kan, latar belakang saya sama, saya orang susah gitu. Saya orang miskin, makanya kenapa sih saya keras gitu kan? Kenapa sih saya harus membela orang-orang lemah? Pantes. Oke. Ya itu latar belakang saya nggak mau gitu kan, masyarakat itu ditindas gitu loh. Karena saya merasakan, saya tahu seberapa besar sih sakitnya gitu kan ketika ditindas oleh orang, apalagi ditindas dengan perusahaan-perusahaan besar. Dan kita nggak bisa ngapa-ngapain. Nah, kita nggak bisa ngapain gitu. Oke. Saya Bang, untuk menjadi seorang advokat itu nggak mudah Bang. Saya juga sama. Saya bahasa ininya saya harus meninggalkan keluarga.
Itu perjalanan yang sangat benar-benar menurut saya pedih. Saya meninggalkan keluarga Bang. Kenapa? Demi untuk menjadi seorang pengacara. Dan gak gampang juga keluarga kita. Apalagi kita dari golongan orang yang tidak mampu. Gak gampang loh untuk memberikan pemahaman kepada keluarga kita. Makanya di situ pastilah ada miscommunication gitu kan antara di keluarga ya kan. Iya. Buat apa sih lu jadi pengacara? itu biasanya. Karena mereka nggak paham gitu kan. Karena mereka nggak paham fungsinya pengacara itu seperti apa gitu. Kan saya berbekalkan gitu, punya bekal yang semangat, punya bekal ataupun misi yang sangat dasar menurut saya pribadi gitu kan. Makanya di situ saya bilang, wah, gue harus bisa jadi gitu kan. Harus jadi seorang pengacara. Kenapa? Bisa ngebantu orang gitu loh. Ya. Kalau di zaman dulu mungkin jadi pendekar gitu. Inilah pendekarnya gitu kan. Siap. CCM-nya adalah ngebantu orang banyak. Betul. Gitu ya. Oke. Bang, sekolah pengacara itu berapa lama sih Bang sebetulnya Bang? Saya pribadi 7 tahun Bang. 7 tahun. 4 tahun saya ngambil kuliah di Jakarta. Itu 4 tahun. Dari situ kita masuk organisasi. Apa nama organisasi Bang? Hah? Organisasinya apa kalau itu? Kalau organisasinya Peradi gitu. Peradi. Persatuan Advokat Indonesia. Perhimpunan Advokat Indonesia. Iya. Okay. Di situ kita kan sudah yang namanya PKPA, ujian gitu kan. Setelah ujian baru kita magang. Selama 2 tahun juga. Di situ kita nunggu lagi. Baru kita diangkat dan disumpah oleh pengadilan Bang, paling tinggi. Jadi nggak gampang dan nggak murah juga gitu kan. Perjuangannya Bang. Iya, sampai maksudnya disumpah oleh pengadilan tinggi ya. Oke. Berikutnya Bang, cita-cita Abang dalam waktu dekat sama dalam jangka panjang apa sih Bang? Kalau untuk disebut cita-cita sih, gimana caranya sih ya gitu kan, kita mengadakan penyuluhan untuk masyarakat. Kenapa? Ya itu tadi, gimana sih caranya untuk masyarakat itu melek hukum? Udah itu salah satu. Oh iya benar. Gimana caranya sih masyarakat itu melek hukum? Karena menyepelekan selama ini ya. Betul. Ya, kan ada peribahasa kan, hukum itu tajamnya ke bawah. Yap. Tumpulnya ke atas. Karena ya itu tadi. Tidak melek hukum di bawah. Satunya nggak melek hukum karena faktor ekonominya juga. Oh iya benar. Makanya di sini saya hadir gitu kan, ketika ada benar-benar orang susah, orang-orang miskin gitu kan, untuk terlibat hukum, insya Allah gitu kan. Iya. Saya siap membantu. Siap membantu gitu kan. Terbuka 24 jam? Enggak. Berarti jam kantornya kapan aja? Ya kalau untuk aktivitas dari Senin sampai Jumat. Tapi kalau untuk ada penerimaan untuk konsultasi, mungkin saya buka hari Sabtu. Ya. Untuk konsultasi datang aja hari Sabtu gitu. Nomor telepon juga kan udah terpublis ya. Tapi yang lebih enak kan sore-sore. Oh iya sambil datang ke kantor sore ya kan. Kalau pagi ya mungkin orang masih ngantuk gitu kan. Masih hektik kerjaan biasanya. Iya. Tapi kalau sore kan santai gitu kan. Bisa lah ngobrol-ngobrol di kantor. Saya juga terbuka gitu kan. Iya. Berarti kan memungkinkan juga kayak kemarin anak-anak Himaja datang ke Geraha Kreatif, Himpunan Mahasiswa Jawilan. Ada juga Bang. Jadi konten-konten kreator itu bisa lah diskusi sama Abang ya. Bisa ya. Maksudnya brainstorming minimal gitu ya. Tadi mungkin sebagai penyuluhan ya dari sisi hukum. Iya bener, angin segar banget ini Bang. Iya. Angin segar banget. Berikutnya Bang, ada yang mau disampaikan yang sedang berkasus saat ini Bang? Boleh kami ingin saya sampaikan ya kepada perusahaan-perusahaan besar, apalagi perusahaan-perusahaan ternama loh. Kalau bisa gitu kan, kasihlah hak-hak karyawan gitu kan. Mereka tuh punya hak gitu kan. Mereka Dinas Tenaga Kerja juga sudah mengeluarkan anjuran bahwa perusahaan itu harus membayar hak-haknya. Itu aja. Tuh. Oke, mantap. Karena itu udah hak mereka sih, Bang. Ya. Gue pikir udah mau 1 jam, Bang. Next time kita bahas isu lain yang lebih seksi. Tapi selama udah terbayar Bang. Karena dari kemarin kita lihat ini orang keras banget. Di grup juga sama tuh kemarin Pak, ada yang lagi keras banget. Makanya kita langsung hadirkan gitu ya.
Terima kasih ya Bang. Ya, siap. Oke teman-teman, tadi sudah menyaksikan diskusi atau obrolan tentang Bapak ini keras banget. Ternyata ada latar belakangnya kenapa Bapak ini keras banget. Jadi kita PR bersama bahwa harus melek hukum. Betul. Ya. Oke, stay safe teman-teman Geraha Kreatif. Bang, terima kasih Bang. Oke. Sudah datang ke Geraha Kreatif. Stay safe teman-teman.